Wal kafiro idza aslama yantadiru min darajatil ajanib ila darajatil arib. Orang kafir ketika masuk Islam berarti menunggu dari Allah Subhanahu wa taala agar diangkat oleh Allah dari derajat orang yang jauh dari Allah kepada derajat yang arif, yang lebih ma'rifat kepada Allah. Sedangkan orang mukmin ketika mereka bertobat dari dosa-dosanya, mereka adalah menanti min darajatil arif ila darajatil ahbab, dari derajat yang makrifat kepada Allah menuju derajat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaubah wa jazarona anil maksiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibis syafa'ah yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma tub alaina qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah kali ini channel Rahmatul Ummah akan membahas perbandingan orang mukmin berdosa lalu bertobat dari dosanya dan orang kafir yang masuk Islam. Silahkan bandingkan menurut pikiran kita lebih utama mana dari keduanya. Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa doa yang telah saya bacakan tadi adalah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebelum meninggal dunia bisa bertobat atas dosa-dosa kita. Dan ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat Azrail agar mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita sudah meninggal dunia kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita ada dalam magfirahnya atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan doa ini dibaca ketika kita setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita membacanya seorang diri berarti Allahumma tub alayya. Tapi kalau kita berdoa untuk diamini oleh orang lain berarti bacaannya Allahumma tub alayna. Ini sebagai contoh yang saya akan bacakan adalah doa ketika dibaca oleh diri sendiri dan tidak ada orang yang mengamini doa kita di belakang kita. Allahumma tub alayya qoblal maut. Ya Allah, berikanlah aku agar aku bisa bertobat dari dosa-dosaku. Wa rahmatan indal maut. Dan berikanlah kasih sayang ketika aku sedang meninggal dunia atau sedang mati. Wa magfiratan ba'dal maut. Dan aku memohon kepadamu agar aku mendapatkan magfirah dan ampunan dosa setelah kematianku. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada 2 pertanyaan yang saya harus jawab. Istimewa mana, utama mana antara orang mukmin yang berdosa lalu bertobat dari dosa-dosanya dibanding dengan orang kafir yang masuk Islam? Sebetulnya ini dua-duanya orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang akan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala: 1, orang berdosa mau bertobat atas dosa-dosanya. 2, orang kafir masuk agama Islam. Itu dua-duanya adalah orang istimewa. Tapi ketika ada
bahasa istimewa tentu ada yang lebih istimewa. Lebih istimewa mana antara orang kafir masuk Islam dan orang mukmin berdosa bertobat dari dosa-dosanya? Dijawab oleh Abul Hakim, masih istimewa orang mukmin berdosa lalu bertobat atas dosa-dosanya dibanding orang kafir masuk Islam. Alasan yang pertama, sabda Imam Abul Qasim Al-Hakim, li'annal kafir fi hali kufrihi ajnabiyun wal asi fi hali isyanihi arifun birobihi. Alasan yang pertama, orang mukmin berdosa bertobat atas dosanya lebih istimewa daripada orang kafir masuk Islam, sebab orang kafir ketika mereka ada dalam kekufurannya, mereka adalah tidak mengetahui Allah. Sedangkan orang mukmin walaupun berdosa tetap itu mengetahui dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir ketika sedang menjadi kufurnya, sedang menjadi kafirnya, itu tidak menyadari bahwa ucapan dan perbuatannya dilihat oleh Allah. Sedangkan orang mukmin walaupun berdosa tentu menyadari Allah melihat perbuatan dosanya dan Allah mendengar kata-kata yang menimbulkan dosa perdosaan. Alasan yang kedua, orang mukmin meskipun berdosa lebih istimewa daripada orang kafir masuk Islam. Wal kafiro idza aslama, bukan al kafiro tapi al kafiro, diatafkan kalau menurut santri ke lapan li anal kafiro. Wal kafiro idza aslama yantadiru min darajatil ajanib ila darajatil arif. Orang kafir ketika masuk Islam berarti menunggu dari Allah Subhanahu wa taala agar diangkat oleh Allah dari derajat orang yang jauh dari Allah kepada derajat yang arif, yang lebih ma'rifat kepada Allah. Sedangkan orang mukmin ketika mereka bertobat dari dosa-dosanya, mereka adalah menanti min darajatil arif ila darajatil ahbab, dari derajat yang makrifat kepada Allah menuju derajat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan-alasan lebih istimewa orang mukmin berdosa lalu bertobat atas dosanya dibanding orang kafir masuk Islam. Dua-duanya sebetulnya ini adalah orang yang akan diselamatkan dari ancaman siksanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang kedua, lebih istimewa mana? Ayyuma abdolul malikus syuja'ah wal malikul adlu. Silakan bandingkan. Ada seorang pemerintah yang gagah. Kedua, ada pemerintah yang tidak gagah tapi adil. Istimewa manakah antara seorang pejabat, seorang aparatur pemerintah mempunyai sifat gagah dan mempunyai sifat adil? Dijawab oleh salah satu ba'dul hukama, idza adilal maliku la yahtaju ila syuja'ah. Apabila seorang pemerintah mempunyai sifat yang adil, maka tidak membutuhkan akan kegagahan. Berarti keadilan ini bisa melampaui, bisa mengungguli sifat pemerintah yang syuja'ah, yang gagah. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, salah satu pemerintah yang paling adil di dunia zaman sahabat Nabi adalah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana letak keadilan Sayyidina Umar? Beliau itu adalah hidup sederhana. Ketika beliau menjabat seorang khalifah setelah wafat Abu Bakar Siddiq, maka beliaulah khalifah yang 4 ini yang paling lama menjabat khalifah, meneruskan kepemimpinan setelah wafat Rasul, setelah wafat Abu Bakar Siddiq. Walaupun jadi pejabat tidak mau hidup mewah-mewahan. Ini menjadi suri tauladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Mau jadi pejabat itu bukan berarti mau meningkatkan hidup yang lebih modern. Tidak, lain lagi dengan kita. Kalau kita biasanya mau mencari jabatan yang lebih tinggi,
agar lebih mudah mencari duit, juga ingin hidup lebih mewah. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak demikian, mencari jabatan, karena ini jabatan itu yang bukan beliau yang mencari, tapi beliau ini diangkat oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk menjadi khalifah. Kesederhanaan hidup beliau, pernah di suatu ketika ada utusan negara Romawi untuk mengirim hadiah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah sampai ke Madinah, bertanyalah utusan negara Romawi itu sambil membawa hadiah kepada orang yang paling dekat rumahnya dengan rumah Umar bin Khattab. Tolong tunjukkan di manakah rumah Sayyidina Umar. Maka oleh sahabat Sayyidina Umar ditunjukkan, silakan Anda berjalan ke depan, nanti di sana ada rumah yang paling jelek. Cat temboknya pun kalau sekarang sudah kumuh, silakan. Ketika mendengar jawaban dari tetangga Sayyidina Umar, hampir tidak percaya. Utusan negara Romawi itu mendengar rumah Sayyidina Umar adalah rumah yang paling jelek, dan cat warnanya pun kalau sudah ada waktu itu ya, sudah kumuh, sudah tidak layak pakai. Untuk menghilangkan rasa kepenasaran, akhirnya utusan negara Romawi itu berjalan ke depan rumah Umar bin Khattab. Ternyata apa yang dikatakan oleh tetangganya benar. Ini adalah rumah Umar bin Khattab. Kata utusan negara Romawi, ini Sayyidina Umar orang yang sangat luar biasa. Kalau raja saya di negara Romawi tidak mau tinggal di rumah seperti ini. Rumahnya sudah tidak layak huni. Tapi Umar bin Khattab orang gagah, khalifah yang paling istimewa, sampai-sampai rumahnya semacam ini. Walaupun jadi seorang pejabat, tidak mau hidup bermewah-mewahan, bahkan hartanya habis diinfakkan untuk membela negara dan membela rakyat. Lain halnya dengan kita. Kita itu sebelum menjadi pejabat tidak punya apa-apa. Setelah menjadi pejabat kita punya apa-apa, maka akan menjadi apa-apa. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu ketika beliau atau utusan negara Romawi mengetuk pintu Umar bin Khattab tidak ada di rumah, lalu ada orang yang menghampirinya. Umar bin Khattab sedang keluar. Kemana? Kata utusan negara Romawi. Umar bin Khattab sedang tidur di bawah pohon. Lalu tercengang juga. Masa, kata utusan negara Romawi, seorang pemimpin tidur di bawah pohon? Kalau raja saya, kaisar saya, mau tidurnya di kasur yang empuk, mau duduk di kursi yang paling mewah, tidak mau. Tidur cuma beralaskan koran atau beralaskan tikar, mau di kasur yang empuk-empuk. Akhirnya utusan negara Romawi itu menghampiri tempat yang ditunjuk oleh tetangga Sayyidina Umar, bahwa Umar bin Khattab menurut berita sedang tidur di bawah pohon. Setelah sampai ke tempat yang ditunjukkan oleh sahabat Sayyidina Umar, ternyata utusan negara Romawi itu dengan takjub, dengan kaget. Ternyata betul sekali Umar bin Khattab sedang tertidur lelap di bawah pohon. Dalam hati utusan negara Romawi, wahai Umar bin Khattab, engkau bisa tidur di mana saja, tidak ada orang yang akan mengganggu. Karena apa? Lain halnya dengan raja saya. Kalau raja saya kemana-mana itu butuh pengawalan. Karena apa? Takut ada yang mendemo. Tapi engkau tidur di sini sangat aman. Kemanapun engkau pergi tidak perlu membawa pengawalan. Dan sehingga engkau merasa aman tidur di mana saja. Tidak ada rasa takut ada orang yang mengganggu. Maka dengan kejadian ini, utusan negara Romawi karena tertarik dengan kesederhanaan hidup Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, atas keadilannya Sayyidina Umar, maka beliau masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lebih istimewa raja yang adil dibanding dengan raja yang gagah. Apabila seorang raja, seorang pemerintah yang adil, berarti sudah tidak membutuhkan lagi akan kegagahan. Mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat. Hudma sofa wada makadar.
billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.